Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Dirsudianto. Saya mahasiswa Fakultas Kedokteran Universitas Erlangga dari kelas S1 dengan NIM akhir 038. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang materi saya yang berjudul Polemik Penerimaan Vaksin COVID-19 Indonesia di Mata Aksiologi. Pada video kali ini terdapat pendahuluan, peran filsafat ilmu aksiologi, definisi vaksin, tujuan dan manfaat vaksin COVID-19, seputar vaksin COVID-19, dan juga kesimpulan dan saran. Pertama-tama saya mulai dari pendahuluan. Jadi sebagaimana yang telah dipublikasikan oleh Kementerian Kesehatan dan Itagi pada bulan November 2020, terkait survei penerimaan vaksin COVID-19 di Indonesia, didapatkan hasilnya bahwa sebaik 64,8% responden menyatakan ketersediaannya divaksin. Namun, sebaik 7,6% responden menyatakan ketidaktersediaannya untuk divaksin, dan sebaik 27,6% menyatakan untuk tidak tahu. Nah, angka ini terbilang masih kurang optimal jika proses vaksinasi ingin berjalan lancar di Indonesia. Karena di sini masyarakat itu sebagai target utama yang divaksin. Jadi, masyarakat itu berperan penting secara langsung dalam proses vaksinasi. Nah, angka ketersediaan masyarakat untuk divaksin tadi adalah sebanyak 64,8%, di mana angka ini masih jauh dari angka 100%. Nah, angka penerimaan yang belum maksimal ini dapat diakibatkan mungkin karena keraguan masyarakat akan efektivitas dari vaksin itu sendiri, atau mungkin masyarakat belum memahami terkait manfaat dari vaksin itu, atau mungkin karena ada trust issue antara masyarakat dengan pemerintah terkait vaksinasi. Oleh karena itu, dengan mempelajari filsafat ilmu aksiologi di sini, maka manfaat dan vaksin dapat dipahami dengan baik, dan tentu saja demi meningkatkan sinergitas dari stakeholder dalam pengelolaan vaksin di Indonesia. Nah, juga diharapkan melalui video ini nantinya masyarakat dapat lebih memahami betul mengenai vaksin COVID-19. Sebagaimana aksiologi sebagai pilar anatomi filsafat ilmu, mempertanyakan apakah suatu ilmu pengetahuan dapat memberikan manfaat baik kepada manusia atau tidak, sebagaimana yang dikutip oleh Adib 2011. Baik, jika begitu, saya mulai dari penjelasan mengenai definisi vaksin. Vaksin sendiri, sebagaimana yang dijelaskan oleh Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Timur, vaksin merupakan produk biologi yang berisi antigen yang bila diberikan kepada seseorang akan menimbulkan kekebalan spesifik secara aktif terhadap penyakit tertentu. Vaksin jugalah bukan obat, dan proses vaksinasi merupakan cara yang sederhana, aman, dan efektif untuk melindungi orang dari penyakit berbahaya sebelumnya. Lantas tujuan dan manfaat dari vaksin COVID-19 itu sebenarnya sudah sedikit dijelaskan melalui pengertiannya. Lebih lanjut, vaksinasi merupakan cara yang aman dan efektif untuk mencegah penyakit dan menyelamatkan nyawa seseorang. Dan perlu diketahui juga bahwa beberapa orang seperti mereka yang sakit parah, itu disarankan untuk tidak mendapatkan vaksin tertentu. Jadi, mereka bergantung pada kita semua untuk mendapatkan vaksinasi dan membantu mengurangi penyebaran penyakit. Vaksinasi juga cakupan vaksinasi yang tinggi dan merata juga dapat membentuk herd immunity atau kekebalan kelompok yang tentu saja membantu mencegah penularan maupun keparahan suatu penyakit. Selain itu, vaksinasi juga membantu memulihkan kondisi sosial dan juga ekonomi masyarakat kesedia kala. Nah, akan tetapi belakangan ini sering sekali beredar isu-isu miring atau hoax terkait vaksin COVID-19 seperti vaksin COVID-19 dikatakan haram ataupun hoax terkait bahan-bahan yang terkandung dari vaksin COVID-19 tersebut seperti merkuri yang tentu saja berbahaya ataupun penolakan untuk divaksin oleh pejabat negara. Tentu saja hal ini dapat meningkatkan keraguan masyarakat akan vaksin COVID-19 itu sendiri maupun dapat meningkatkan ketidakpercayaan masyarakat terkait kepada pemerintah terkait vaksin COVID-19. Nah, oleh karena itu dalam video ini saya akan menjelaskan dan memberikan informasi terkait vaksin COVID-19. Pertama-tama, sasaran penerimaan vaksin COVID-19.
Penerima atau kelompok prioritas penerima vaksin itu adalah penduduk yang berdomisili di Indonesia dan berusia lebih dari 18 tahun. Sedangkan yang di bawah 18 tahun itu dapat diberikan vaksinasi apabila telah tersedia data keamanan vaksin yang memadai dan persetujuan penggunaan pada masa darurat atau penerbitan nomor izin edar dari BPOM. Pelaksanaan vaksinasi dilakukan oleh dokter, perawat, atau bidan yang memiliki kompetensi sehingga pemberian imunisasi atau vaksinasi tidak dapat dilakukan secara asal-asalan. Kemudian siapa saja yang boleh dan tidak boleh divaksinasi COVID-19. Nah, vaksin itu diberikan hanya untuk mereka yang sehat dan ada beberapa kriteria individu atau kelompok yang tidak boleh menerima imunisasi COVID-19. Antara lain, mereka yang sedang sakit, di mana jika kalian sedang sakit, maka harus sembuh terlebih dahulu sebelum divaksin. Kemudian orang-orang yang memiliki penyakit penyerta atau komorbid yang tidak terkontrol seperti diabetes atau hipertensi disarankan tidak menerima vaksin. Sehingga sebelum divaksin, penyakit komorbid tersebut harus dalam kondisi yang terkontrol dan nantinya akan mendapatkan persetujuan vaksinasi dari dokter yang merawat. Kemudian, orang-orang yang tidak sesuai umur yang dianjurkan oleh pemerintah juga tidak boleh menerima vaksin, yaitu kelompok usia di bawah 18 tahun. Dan orang-orang yang memiliki riwayat autoimun atau penyakit autoimun, orang-orang yang merupakan penyintas COVID-19 dan juga wanita hamil dan menyusui tidak diperbolehkan untuk menerima vaksinasi COVID-19. Lantas bagaimana vaksin-vaksin COVID-19 yang beredar di Indonesia? Sebagaimana yang tertuang dalam Keputusan Menteri Kesehatan tentang penetapan jenis vaksin untuk pelaksanaan vaksinasi COVID-19, di sini pemerintah resmi mengumumkan terdapat 7 jenis vaksin COVID-19 yang digunakan di Indonesia. Berikut daftar 7 vaksin tersebut, antara lain vaksin Sinovac, vaksin PT Bio Farma, vaksin Novavax, vaksin Oxford AstraZeneca, vaksin Pfizer-BioNTech, vaksin Moderna, dan juga vaksin Sinopharm. Dari 7 jenis vaksin COVID-19 yang digunakan di Indonesia ini, baru ada 3 vaksin yang stoknya telah diterima dan digunakan dalam pelaksanaan vaksinasi, antara lain buatan Sinovac, PT Bio Farma, dan juga Oxford AstraZeneca. Kepala Lembaga Biologi Molekuler Eijkman Amin Subandrio di sini menjelaskan bahwa manfaat vaksin salah satunya adalah efikasi. Efikasi itu menunjukkan seberapa besar seseorang akan mendapatkan perlindungan apabila dia divaksinasi dibandingkan dia tidak menerima vaksin. Atau dengan kata lain, efikasi itu menunjukkan proteksi dari terkena suatu gejala. Nah, lantas menurut WHO di sini dijelaskan bahwa syarat minimal efikasi atau efektivitas vaksin COVID-19 itu adalah 50%, di mana kalau di bawah 50% maka vaksin tersebut tidak layak diedarkan. Dalam kondisi pandemi ini, efektivitas suatu vaksin yang berada di angka 60 atau 70% itu sudah sangat terasa dan sangat penting dampaknya. Lantas bagaimana efikasi vaksin-vaksin yang beredar di Indonesia? Seperti yang dilansir dari berbagai sumber, efikasi dari vaksin Sinovac adalah 65,3%, kemudian efikasi vaksin AstraZeneca adalah 64,1% pada dosis pertama dan juga 70,4% setelah suntikan kedua, di mana efikasi di sini itu diartikan sebagai jika vaksin Sinovac memiliki efikasi 65,3%, berarti seseorang yang tervaksinasi oleh Sinovac itu memiliki risiko 65,3% lebih rendah untuk terkena gejala COVID-19 dibandingkan mereka yang tidak menerima vaksin tersebut. Berbeda hal dengan vaksin PT Bio Farma, di sini vaksin PT Bio Farma masih terus melakukan pengembangan dan penelitian terhadap vaksin COVID-19 dan uji klinis terhadap vaksin ini rencananya baru akan dimulai sekitar bulan Juni 2021. Sekarang terkait kehalalan vaksin COVID-19. Terkadang masyarakat masih mempertanyakan bagaimana kehalalan vaksin COVID-19. Jadi di sini Komisi Fatwa MUI Pusat sudah menetapkan vaksin COVID-19 produksi Sinovac Life Science Co. yang sertifikasinya diajukan oleh PT Bio Farma sebagai produsen vaksin yang akan memproduksi vaksin COVID-19 konsorsium dengan Sinovac, suci dan halal. Untuk vaksin COVID-19 yang lainnya, maka pemerintah dan produsen farmasi Indonesia
terus melibatkan BPJPH, LPPO MUI, dan Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia dalam proses pengujian aspek kehalalan vaksin COVID-19 yang akan dikembangkan dan dihadirkan. Para produsen vaksin COVID-19 juga berkomitmen untuk memenuhi standar halal dan mengikuti mekanisme sertifikasi halal yang berlaku. Nah, meskipun vaksin memberikan dampak yang positif, tetapi terkadang juga terdapat efek negatif dari vaksin, yaitu efek samping vaksin COVID-19. Dan secara umum, efek samping yang timbul ini dapat beragam. Pada umumnya ringan dan juga bersifat sementara, dan terkadang tidak selalu ada, karena bergantung pada kondisi tubuh tiap orang. Efek samping ringan itu seperti demam dan nyeri otot atau ruam-ruam pada bekas suntikan, dan juga efek atau keluhan yang berlanjut itu, maka peserta divaksinasi disarankan untuk segera menghubungi petugas kesehatan atau ke fasilitas pelayanan kesehatan terdekat agar dapat dimonitor lebih lanjut. Oke, sehingga kita tiba di kesimpulan dan saran, di mana berkaca atau melihat dari bukti-bukti dan juga pemaparan materi di awal, maka dapat dikatakan bahwa vaksin itu lebih memiliki manfaat yang jauh lebih menguntungkan daripada merugikan bagi manusia, sehingga masyarakat tidak perlu takut dalam proses vaksinasi, dan juga masyarakat diharapkan lebih cermat dalam penyampaian atau penerimaan informasi terkait vaksinasi COVID-19 agar terhindar dari hoax-hoax yang beredar di sosial media. Di sini masyarakat juga wajib mendukung program vaksinasi pemerintah. Di sisi lain, pemerintah juga harus memastikan bahwa vaksin yang beredar itu wajib lulus uji standar dan perizinannya harus selalu diperbarui sepanjang waktu, serta pemerintah diharapkan juga mampu mengatasi hoax-hoax yang beredar, agar angka penerimaan vaksinasi di Indonesia juga meningkat, dan juga wabah COVID-19 ini dapat segera terhenti dan kita dapat beraktivitas normal sebagaimana sedia kala. Oke, baik, berikut daftar pustaka. Dan sekian video materi saya terkait penerimaan polemik penerimaan vaksin COVID-19 di Indonesia di mata aksiologi. Selebihnya saya mohon maaf sebesar-besarnya apabila terdapat banyak salah kata, dan tetap jaga kesehatan selalu. Terima kasih banyak dan ayo, mau divaksin.